Sultan Mehmed tidak berhenti mengupayakan bisa menaklukkan Konstantinopel baik lewat jalur darat maupun laut. Sementara itu, di saat semua hadir untuk menyaksikan duel sengit di perairan, Platon justru disibukkan dengan ketidakhadiran Kaisar Konstantinos. Namun begitu kembali ke istana, betapa terkejutnya ia melihat Kaisar sudah tergeletak dengan luka belati tertancap di punggung. Di sisi lain, Batalbe, Saltuk, dan Satilmis terlanjur terperangkap setelah lorong yang dibuat ternyata longsor. Ketiganya lantas sepakat melanjutkan misi agar tidak kembali dengan tangan kosong. Kembali lagi ke perairan, di mana John Grant menjelaskan fungsi rantai, yaitu untuk mengikat ketiga kapal agar tidak terpisah saat nanti ada kesempatan berputar arah. Sampai tahap ini pun Justiniani masih bingung. Sambil diobati lukanya, Kaisar Konstantinos mengungkapkan kekecewaannya kepada Anna karena telah dikhianati. Platon lantas menyarankan jika perlu ayahnya juga dihukum. Dan pada saat ini kita menyaksikan Anna diseret ke penjara bawah tanah. Sementara itu, Sulaiman B mulai memberikan instruksi untuk menggempur ketiga kapal musuh dengan asumsi kapal musuh akan tenggelam setelah serangan panah api dan meriam. Namun tampaknya itu salah besar karena John Grant menitik beratkan pada layar raksasa di kapal mereka. Dia sudah memprediksi bahwa sebentar lagi arah angin akan berubah yang menyebabkan kapal mereka bisa melaju kencang menghindari hadangan kapal Sultan Mehmed. Yang belakangan baru diketahui, ternyata tidak ada satupun yang dipasangi layar sesuai instruksi Sultan. Jelas ini kelalaian yang dilakukan Sulaiman B. Dan dalam kondisi terdesak akan kehilangan target seperti ini, Sulaiman B justru memberikan perintah yang beresiko besar dengan mendekatkan kapal mereka untuk menyerang kapal musuh. Menyaksikan seperti itu, tentunya dari kejauhan Sultan Mehmed marah besar. Ia tidak merasa memberikan perintah seperti itu karena akan berakibat fatal, yaitu prajuritnya banyak yang akan martir. Selanjutnya kita menyaksikan kekhawatiran itu langsung terbukti. Bahkan mata kiri Sulaiman B tertembak panah oleh John Grant. Saking emosinya, Sultan Mehmed memacu kudanya ingin melewati lautan, tidak rela prajuritnya menjadi korban, yang hanya disebabkan karena komandannya yang lalai. Singkat cerita, ketika kapal bantuan dari Paus melaju mulus melewati tanduk emas yang rantainya mulai dibuka. Sementara itu di dalam, Batalbe dan Saltuk mengerti kondisi ini, hanya saja mereka penasaran dengan orang yang selalu dikawal dengan ketat. Bagi Sultan Mehmed, kekalahan kali ini benar-benar membuatnya sakit hati. Candarli lantas menyarankan agar Sulaiman B diganjar dengan hukuman berat. Di sisi lain, John Grant masih bertanya-tanya, di antara para penyambut tidak ada Kaisar Konstantinos. Satilmis didesak untuk segera membuka lorong yang tertutup, dan selama itu Batalbe dan Saltuk akan mencari tahu mengenai orang yang mereka lihat tadi. John Grant sebenarnya sedikit kecewa hanya disambut sekelas notaras. Akan tetapi tiba-tiba Kaisar menampakkan diri untuk memberikan penghormatan untuk para pahlawan. Sedangkan di sisi lain tampak pemandangan berbeda, di mana Sulaiman B hanya bisa tertunduk menghadapi amarah Sultan Mehmed. Kaisar Konstantinos mengapresiasi bantuan dari Paus yang dianggapnya bisa membuat Konstantinopel bernapas kembali. Namun satu hal yang harus diingat, menurut notaras, tidak ada sejarahnya Katolik dan Kristen hidup saling menguntungkan. Sultan Mehmed terus bertanya kepada Sulaiman B sambil melampiaskan amarah, kenapa tidak patuh pada perintahnya. Tentunya hukuman berat seperti penggal kepala sudah menanti, namun entah kenapa Sultan terkejut melihat Aksem Sedin meninggalkan lokasi. Mungkin itu sebuah isyarat bahwa dia tidak setuju setiap kesalahan harus dihukum dengan berat. Namun satu hal yang perlu menjadi catatan, Sultan Mehmed tidak akan lupa dengan kelalaian ini. Baik notaras maupun Justiniani sama-sama tengah mencari Anna, dan informasi menunjukkan bahwa dia dimasukkan ke penjara bawah tanah dengan tuduhan ingin membunuh Kaisar. Fatma memperkenalkan diri kepada Saltuk dan Batalbe bahwa dia adalah mata-mata Sultan Mehmed.
Giustiniani bertanya kepada Kaisar Konstantinos apa yang sebenarnya telah terjadi selama dia pergi, dan di situ hanya dijelaskan singkat bahwa Anna adalah seorang pengkhianat melakukan percobaan pembunuhan. Sementara itu Notaras juga menjenguk putrinya dan ia pun meminta maaf. Ia tidak menyangka semua bakal seperti ini. Tapi putrinya itu tetap pada pendiriannya. Hatinya tidak bisa berbohong bahwa cintanya pada Giustiniani tidak akan pernah padam. Giustiniani masih belum paham, namun apapun akan ia lakukan asalkan Anna diampuni. Hal seperti itu tentu saja disambut baik oleh Kaisar. Menurutnya, cinta butuh pembuktian. Sementara itu, Candarli mendesak Sultan Mehmed untuk mempertimbangkan untuk mundur dari pengepungan. Dan yang menjadi pertimbangan adalah kestabilan negara. Tak lama dari itu, Saruja kemudian dipanggil untuk mengumumkan bahwa meriam raksasa telah jadi. Dan dari situ, Sultan Mehmed memohon kepada Candarli untuk selalu setia di sampingnya, serta berkeyakinan yang sama bahwa mereka mampu untuk menaklukkan Konstantinopel. Sambil menunggu lorong yang digali, Fatma menjelaskan kepada Batalbe dan Saltuk bahwa orang yang mereka lihat bernama Greg, pembuat api Grejuva yang telah memakan banyak orang Islam. Kurjuduhan terus mengamati Sulaiman B. Ia merasa pernah pada posisi seperti itu. Hal itu membuatnya iba dan tertarik untuk merekrutnya. Namun Ferhat B sempat mengendurkan semangatnya, di mana ia akan bernasib sama seperti dia jika membela seorang yang lalai. Dan Ferhat B meneruskan bahwa ini hanyalah permulaan dari hukuman. Demetrios tahu lokasi pembuatan api Grejuva dan ia memiliki rencana untuk itu. Sultan Mehmed mengumpulkan orang-orangnya lagi setelah meriam Shahi jadi sebagai kebanggaan Turki. Itu artinya penggemburan dinding akan dimulai. Dan dengan kekuatan besar seperti sekarang, mustahil dinding itu tidak tertembus. Dan di samping itu, jalur perairan dan jalur darat akan terus digalakkan. Kurjuduhan merasa iba kepada Sulaiman B. Berbeda dengan lainnya, tangannya selalu terbuka untuk menerimanya sebagai sahabat. Dan satu hal yang perlu diperjelas, tidak boleh menyia-nyiakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang infanteri. Penantian panjang Anna akhirnya terbalaskan. Giustiniani menjenguknya di penjara. Disitulah baru terungkap bahwa Anna menolak menikah dengan Konstantinos. Maka dari itu, ini terpaksa ia lakukan untuk melindungi kehormatannya. Ketika Notaras memohon pengampunan untuk putrinya, Kaisar semakin marah. Karena seharusnya ia juga dihukum berat karena hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Giustiniani menolak diberi pasukan. Ia hanya berpesan jika nanti dia tidak kembali, maka Anna harus dilindungi dengan segenap nyawa. Di waktu yang sama, Demetrios menunjukkan lokasi bengkel pembuatan api Grejuva, yang di dalamnya Greg terus mengupayakan memperbanyak senjata ini. Demetrios lantas berpura-pura berkunjung, namun penjaga mengatakan hanya Platon yang akan memberikan izin. John Grant sebenarnya tidak menaruh hormat kepada Kaisar. Menurutnya kedatangannya hanya untuk mengisi gudang mereka. Ditambah lagi umat Katolik tidak akan pernah bersatu dengan umat Kristen. Hanya saja itu masih bisa dimaklumi karena mereka kini memiliki musuh yang sama, yaitu Mehmed. Batalbe dan Saltuk terus melaju setelah Demetrios membuka jalan. Hal itu membuat Greg ketakutan karena ia sebenarnya juga diburu waktu. Konstantinos menceritakan kondisi kota. Mehmed mencoba berbagai cara, dari jalur laut hingga menggunakan meriam. Namun semua itu berhasil mereka atasi. Bahkan mereka berhasil menciptakan api Grejuva. Saat ini Batalbe menyandera Greg dan kemudian mengeksekusinya. Dan seperti biasa, lokasi pembuatan senjata milik musuh harus dihancurkan. Dari belakang dengan bangganya, Saltuk membawa bubuk misiu untuk nantinya dinyalakan. Akibatnya ledakan besar terjadi tepat pada saat Konstantinos membanggakan senjata buatan mereka itu. Tidak lupa Batalbe dan Saltuk mengucapkan terima kasih kepada Demetrios. Candarli dan Sultan Mehmed sedang berbincang-bincang mengenai keseimbangan internal, bahwa pemimpin yang sudah tidak dipercaya oleh prajuritnya lagi lebih baik diganti. Tiba-tiba datang informasi bahwa di perbatasan terjadi endemi penyakit menular. Sementara itu, Nadia memergoki Giustiniani akan meninggalkan kota secara diam-diam demi Anna. Dia sempat melarang, namun apa daya, semua demi cinta.
Kehebohan terjadi ketika Sulaiman B mengenakan baju kebesaran prajurit Janisari. Ditambah lagi saat itu juga Kurjuduhan melantiknya. Anehnya, tiada satupun yang melakukan protes secara terang-terangan. Semua hanya membicarakannya di belakang. Dan bisa kita tebak, pasti Kalender dan Haidar merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Aksem Sedin mengunjungi korban endemi yang kebanyakan adalah orang tua. Meskipun demikian, semangat juang mereka sangat tinggi. Hal itu dibuktikan bahwa mereka sebenarnya siap untuk berperang kapanpun. Sementara di luar tenda, Giustiniani diam-diam terus mengamati. Batalpe dan teman-temannya berhasil kembali dan melaporkan kemenangan. Hal itu mendapatkan pujian langsung dari Sultan Mehmed. Sementara itu, Kalender justru melapor kepada Sultan Mehmed mengenai kelakuan Kurjuduhan yang melantik Sulaiman B. Di kalangan Margonolu, Saltuk menceritakan kehebatannya sendiri ketika menghancurkan api Grejuva. Namun pada saat yang sama, Ishak Pasha muncul membawa pesan dari Sultan Mehmed untuk memanggil Bali B. Dan ini menyangkut keamanan Meriam Shahi. Sebenarnya semua boleh dilibatkan asal tidak membuat kelalaian. Sementara itu setelah dipanggil, Kurjuduhan akhirnya menghadap Sultan Mehmed mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Dan konsekuensinya ia sendiri juga sudah tahu. Menurutnya ini hanya demi peri kemanusiaan antar sesama saudara. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Hanya saja sebaik-baik penebus adalah diberi kesempatan. Ternyata Sultan Mehmed tidak mau tahu. Jika Kurjuduhan dianggap tidak mampu, maka ia diminta mundur. Ferhat B mulai panik dengan kesiapan Sultan Mehmed untuk menyerang lagi. Kemudian datang perintah setelah kejadian di Konstantinopel untuknya menghancurkan Meriam Shahi. Kurjuduhan menggantung pakaian kebesaran Janisari Aga. Ditambah lagi di luar terjadi protes yang tidak mendukung dirinya. Maka dari itu saat itulah ia memutuskan dengan tegas bahwa akan mundur dari jabatannya. Sementara itu Giustiniani mendapatkan kiriman pasukan dari Alexios. Sebenarnya ia menolak, namun tidak mungkin ia akan mundur. Sementara dia belum melakukan apapun untuk menebus kebebasan Ana. Sementara itu, Nadia sengaja meringsek masuk ke pasukan Janisari untuk bertemu dengan Candarli. Di waktu yang sama, tenda pengobatan endemi diserang Giustiniani. Tentunya itu sangatlah mudah karena hanya berisi orang-orang sakit dan orang-orang tua. Di tempat berbeda, Sultan Mehmed selesai membaca Al-Quran. Tiba-tiba datang berita bahwa Kurjuduhan telah melepas baju kebesarannya. Dari situ, Sultan membenarkan saran dari Candarli bahwa Kalender pantas menggantikannya. Kemudian Candarli diberitahu Atmaca bahwa ia kedatangan tamu. Nadia akhirnya membeberkan mengenai rencana Giustiniani dan Konstantinos. Hal itu merupakan buntut dirinya balas dendam atas cinta yang tertolak. Giustiniani dan anak buahnya sempat beda pendapat karena harus menghabisi orang-orang tua yang tidak berdaya. Namun kemudian muncul rencana berikutnya, menyerang markas pengepungan. Sementara itu Candarli buru-buru memberitahu Sultan Mehmed mengenai informasi dari Nadia. Hari itu juga pasukan disiapkan untuk mengantisipasi. Ketika malam hari, Giustiniani dan pasukannya mulai bergerak dan mulai melepaskan panah. Di sisi lain, Ferhat B mendapatkan informasi bahwa para penjaga Meriam Shahi telah ditidurkan. Jelas ini waktu yang tepat, terlebih Sultan sedang meninggalkan markas. Giustiniani panik ketika masuk ke dalam perangkap Kurjuduhan. Informasi penyerangan ini telah bocor, dia dan pasukannya terkepung. Satu-satunya jalan keluar hanyalah bertempur, dan itu tentu tidak imbang. Ketika Sultan Mehmed dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, Ferhat B mendekati Meriam Shahi. Dengan pedenya, ia mengatakan akan segera menghancurkan senjata itu. Tiba-tiba Batalpe dan Ishak Pasha mendatanginya menanyakan apa yang ia lakukan di tempat ini. Kurjuduhan sengaja hanya ingin bertarung dengan Giustiniani, tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur. Namun karena terpojok, Giustiniani terpaksa menyandera salah satu prajurit Janisari. Hanya saja prajurit itu merelakan dirinya. Alhasil, duel kembali terjadi dengan Giustiniani tertunduk di hadapan Kurjuduhan. Saat itulah dendam kemudian dibalaskan atas kematian para prajurit Janisari yang mati akibat api Grejuva.
Setelah itu, kepala Justiniani dipenggal untuk dihadiahkan kepada Sultan Mehmed. Dan prestasi ini dianggap sangat luar biasa. Kurcuduhan kembali mendapatkan kepercayaan di hadapan Sultan. Sedangkan bagi pihak lain seperti Candarli dan Kalender tentunya kecewa. Jabatan Janisari Aga kembali disematkan untuk Kurcuduhan. Setelah itu, Sultan Mehmed kembali membakar semangat pasukannya bahwa tidak ada yang mustahil.